Selanjutnya pada bagian kedua kita akan membahas mengenai fluida hidrotermal. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa alterasi hidrotermal itu terjadi ketika terjadinya perubahan tekstur, fisik, dan komposisi batuan yang berinteraksi dengan fluida hidrotermal. Jadi terjadi perubahan mineraloginya. Fluida hidrotermal ini bisa mengakibatkan berpengaruh pada temperatur dan pH terhadap pembentukan mineral penciri alterasi. Nah, pada alterasi hidrotermal, pergantian mineralogi dan komposisi kimia terjadi pada batuan ketika dengan fluida hidrotermal. Ini pengertian awal kan. Nah, terus kalau kita bisa melihat pada gambar berikut ini merupakan katalog plate geothermal. Ini merupakan high terrain yang dikontrol oleh geologi. Jadi fluida hidrotermal kita bisa lihat di sini. Ketika fluida tersebut mengenai batuan, maka akan terjadi perubahan mineralogi. Selanjutnya, fluida hidrotermal pada pengertian sebelumnya, fluida hidrotermal atau fluida itu sendiri terdiri dari liquid, gas, dan ligands. Ligands itu metal contohnya itu dapat berupa Cu dan Au, dan dapat berasal dari fluida magmatik, meteorik, metamorfik, dan air formasi. Lalu, karakteristik fluida hidrotermal yang mempengaruhi pembentukan tipe endapan, misalnya pada endapan epithermal, yaitu mempengaruhi tingkat sulfidasi. Epithermal low sulfidation sangat didominasi oleh pengaruh air meteorik. Komponen utama CO2, H2S, dan NaCl yang bersifat netral. Kalau high sulfidation itu didominasi oleh fluida magmatik. Komposisi utamanya H2SO4, H2S, dan HCl yang bersifat asam. Nah, jadi perbedaan keduanya, kalau low itu pengaruhnya air meteorik. Kalau high itu didominasi oleh fluida magmatik yang cenderung bersifat asam. Kalau yang low itu netral. Nah, bisa kita lihat di gambar ini komposisi fluida serta hubungan fluida dengan pembentukan zona alterasi pada endapan epithermal sulfidasi rendah dan tinggi. Dari White dan Hadenhuis tahun 1995. Kalau netral itu kan low kan, mengalami reduksi. Ini gambaran sistem epithermal low sulfidation. Kalau high sulfidation dia bersifat asam atau teroksidasi. Bisa kita lihat ini merupakan komponen utamanya seperti H2SO4 yang asam, H2S, HCl asam juga. Nah, ini ke atas. Lalu kita bisa lihat meteoric waternya itu yang ini ya, meteoric water. Kalau yang high itu dia lebih dari fluida yang magmatik dari dalam. Jadi kita bisa catat kalau fluida hidrotermal intinya itu karakteristik fluida hidrotermal itu bisa fluida hidrotermal itu bisa menentukan karakteristik fluida hidrotermal. Karakter fluida hidrotermal mempengaruhi pembentukan tipe endapan. Karakteristik fluida hidrotermal mempengaruhi, saya sambil mencatat ya, mempengaruhi pembentukan tipe endapan. Karakteristik fluida hidrotermal endapan, misalkan fluida meteorik, air meteorik, endapan epithermal, sulfidation. Bisa pada kalau di epithermal fluida itu mempengaruhi tingkat sulfidasi, low sulfidation. Tapi aku pengen tahu
Sulfidasi adalah, ini saya sambil belajar ya, suatu reaksi dengan suatu hidrogen pada hidrogen aromatik digantikan oleh suatu belerang senyawa antara belerang dan sulfida penting. Sulfida itu S2S. Oh, I see. Sulfida ini kalau dia low sulfidasi H2S4. Oke, paham. Jadi, karakteristik fluida hidrotermal mempengaruhi pembentukan tipe endapan. Misalkan pada endapan epithermal mempengaruhi tingkat sulfidasinya. Epithermal low sulfidation itu berasal dari air meteorik dengan sifat netral. Komponennya itu CO2 dan H2S, tapi kalau high sulfidation dia dari air magmatik bersifat asam dan komponen utamanya itu contohnya H2SO4, H2S dan HCl. Oke. Metode analisis fluida hidrotermal. Bodnar pada tahun 2003 mendeskripsikan kelompok-kelompok inklusi fluida yang diamati dengan analisis. Ini salah satu contoh bagaimana cara kita menganalisis alterasi hidrotermal itu menggunakan analisis petrografi untuk tujuan mengelompokkan tipe inklusi primer, sekunder, pseudo sekunder. Nah, ini kita masuk ke inklusi. Ya, tipis-tipis lah tentang inklusi. Skema yang membaru jenis inklusi dan pertumbuhan kristal. Inklusi primer, ini primer, pseudo sekunder, terus ini sekunder. Analisis fluida hidrotermal. Jadi, fluida hidrotermal itu bisa dianalisis, bisa juga menggunakan sebenarnya fluida hidrotermal bisa dianalisis menggunakan tipe inklusi. Untuk mendeskripsikan kelompok inklusi fluida itu bisa diamati dengan petrografi. Terus, inklusi fluida itu ada primer, sekunder, dan pseudo sekunder. Tipe 1, tipe 2, 3, 4. Tipe 1, dia ada liquid. 2, hidrokarbon. Ini vapor. Tipe 2, ini vapor, ini liquidnya. Tipe 3, ini vapornya. Ini ada anhidrit, ada halid. Terus, ini ada liquid CO2, ada vapor CO2. Ini liquidnya, ini liquid. Yang kotak-kotak liquid. S itu solid. Contohnya NaCl, KCl, karbonat, sulfida. Ini gambaran inklusi fluida yang bisa kita lihat dari Pak Arif Idrus tahun 2005. Ini inklusi fluida. Vapor, bubble, skin. Menurut Brownie tahun 1978 dan Corbett and Leach 1998, proses alterasi dipengaruhi beberapa faktor. Ini penting ya. Menurut Brownie 1978 dan Corbett and Leach pada tahun 1998, faktor yang mempengaruhi
alterasi itu temperatur kimia, fluida, konsentrasi fluida, dan komposisi fluida, komposisi batuan endut, terus kinetika dari reaksi yang terjadi, namanya interaksi dan permeabilitas batuan. Komposisi fluida. Jadi komposisi fluida ini ya kita bahas komposisi fluida. Penting untuk menentukan potensi endapan mineral biji ataupun mineral penciri suatu alterasi. Fluida monofase akan melepaskan diri atau terpisah dari magma pada suhu dan tekanan tinggi dengan kedalaman cukup dalam, kurang lebih 4 kilo. Konsentrasi fluida gas-like dengan salinitas dan densitas rendah. Contohnya CO2, Cl2S reduksi dan SO2 oksidasi fluida dengan densitas dan salinitas tinggi. KNaCaSO2 membentuk senyawa klorida yang berperan pada transportasi unsur logam CuZn. Ini penting nih. Dia bisa mengandung proporsi yang besar gas non-volatile capacity fluid ke Pb, Ag, AO. Sulfidation. LS ini LS low sulfidation dan SIS. IS itu apa? Atau HS porfiri magmatic fluid dominated. HS meteoric. Jadi komposisi fluida itu penting untuk menentukan potensi endapan mineral biji atau mineral penciri alterasi, penciri jenis. Konsentrasi fluida. Dia ada gas light, S, D, salinitas, D, densitas rendah, dan fluida dengan SD tinggi. Kalau LS dan IS dia meteoric water dominated, tapi kalau high dia meteoric water dan magmatic fluid. Kalau porfiri dia magmatic fluid dominated. Temperatur kimia, konsentrasi dan komposisi fluida akan mempengaruhi penggunaan mineral alterasi yang berbeda. Ya betul. Terus grup mineral silika terbentuk pada pH yang sangat rendah, temperatur rendah, kalsedon, kristobalit, tridimite lebih tinggi, bisa terbentuk kuarsa. Fase silika ini mengindikasikan kinetika pengendapan mineral. Fase silika mengindikasikan kinetika pengendapan mineral. Sebenarnya aku kurang tahu sih. Ini nanti saya tanya ke dosen. Terus, ini kita membahas grup-grup mineral.
Pertama grup mineral silika, terus kedua alunit. Oh, alunit kayak ini silika. Ini alunit terbentuk bersama dengan grup mineral silika. Temperatur bervariasi, dia lebih tinggi pada lingkungan steam heated supergen magmatic vein brachia supergen. Terus silika, alunit, kaolin, pH rendah, temperatur sekitar 150-250, propilit dikit, ciri suhu tinggi, holosite, menciri hasil supergen metering. Mirip mineral lempung, kaolin. Ya kan? Oh, ternyata dia betul mineral lempung. Saya masih belajar, jadi maaf kalau terkesan. Soalnya saya lupa ingat. Terus mineral ilit. Ilit ini juga kelompok mineral lempung. Smectite, elite, muscovite, sericite. Kalau smectite itu 100-150, elite smectite 100-200. Elite 200, oh elite lebih, temperaturnya lebih tinggi dari smectite. Berarti smectite dulu, elite smectite, terus ke elite, terus muscovite, sericite. Grup mineral klorit. pH mendekati netral, temperatur rendah, berasosiasi dengan karbonat. Klorit. Kalsiolid, epidot, biotit. Epidotnya tinggi ya. Karbonat. Travertin. Aku baru tahu. Travertin itu pH netral, kurang dari 100 derajat Celcius. Dia mineral karbonat. Alunit, kristobalit, alkalin, netral, asid. Alunit, jarosite, holosite, kaolinite, diktite, propylite, diasper, zoyit, topaz, anates, rutil, kristobalit, kuarsa, pirit, markasit, smectite, ilit, smectite, klorit, smectite, ilit, klorite, epidot, biotit, modularia, kalsit, mordenit, lemontit, wairakit. Stabilitas suhu dari mineral-mineral hidrotermal. Kalau porfiri dia lebih ke asid. Pirit. Dari mineral dia ada acid, nitral, alkaline. Oke, ini Corbett dan Leach. Jadi grup mineral itu ada silika, terus alunit,
ya, alanit, terus kaolin, ilit, klorid, terus ada silika, silikat, terus karbonat. Kaolin itu dia lempung-lempung, penciri supergen. Kalau halosite ini penciri supergen. Oke, terima kasih. Di pembahasan kedua, kita membahas mengenai fluida hidrotermal dan juga karakteristik yang mempengaruhi jenis endapan. Dan fluida hidrotermal ini juga jika ada pengaruh temperatur dan pH fluida terhadap pembentukan mineral penciri alterasi, itu juga menghasilkan mineral penciri yang berbeda. Terus nyinggung mengenai inklusi, terus faktor yang mempengaruhi alterasi, terus komposisi, fluida, terus grup-grup mineral, terus yang terakhir itu ada mineral kalau kita analisis pakai Corbett and Leach dan XRT. Oke, terima kasih. Lanjut part selanjutnya.